Selamat pagi Pak Konjen. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Lahindo Gansalangi Pak, dari Kabupaten Kepulauan Sangihe di perbatasan Indonesia paling utara, Provinsi Sulawesi Utara. Satu kebanggaan bisa duduk semeja dengan orang luar biasa. Dari wilayah perbatasan saya seorang jurnalis, bisa sama-sama dengan orang hebat Indonesia yang ada di Filipina. Ini nggak main-main, Pak Konjen. Pak Konjen boleh perkenalkan nama Pak? Nama saya Ahmad Jatmiko, Konjen RI di Davao City, Filipina. Oke Pak, berapa lama menjadi konjen di Davao? Saat ini sekitar 9 bulan. Ya. Pak, ini kan warga, isu perbatasan ini selalu menyangkut warga Sangihe, kalau nggak warga Sangihe, warga Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah Pak, dinamika perbatasan ini seperti apa Bapak mengelola, sehingga ada banyak hal yang saya dengar, ada yang dipulangkan, bisa diplomasi dengan pemerintah. Prosesnya seperti apa itu Pak? Kalau kita bicara masalah hubungan dengan perbatasan dari perbatasan Indonesia, terutama di Sangihe dan ada juga dari Marole, bahkan ada yang dari Miangas juga. Mereka terutama terkait dengan para nelayan yang terdampar. Terdampar kan tidak sengaja tertangkap oleh Coast Guard Filipina atau petugas di Filipina. Kemudian mereka akan memberitahu kepada kita bahwa ada WNI tertangkap. Kemudian biasanya ada beberapa juga yang cara penanganannya macam-macam. Yeah. Kalau yang normal adalah kemudian mereka ada yang disidangkan, kemudian karena ada pasal-pasal mereka lah, kemudian dikasih semacam hukuman. Ada juga yang bisa langsung dipulangkan. Ya. Ada juga yang sengaja kita pulangin sendiri. Nah, karena dalam prakteknya kebetulan sekali Filipina ini imigrasi Filipina agak lama prosesnya. Kita bersyukur bahwa di Indonesia semuanya serba cepat. Kalau di Filipina itu, kalau dia menangani suatu masalah, kemudian dia birokrasinya panjang. Kadang-kadang ada hanya ilegal saja bisa berbulan-bulan di penjara. Sementara di pihak lain mereka juga sebetulnya kesulitan kalau harus memberi makan ya. Nah itu ya, kadang-kadang ketika itu mereka minta bantuan ke kita, kenapa nggak dipulangin, kurang lebih kan begitu. Akhirnya kadang-kadang setelah kasusnya belum sampai ke imigrasi, kita sengaja kita pulangin aja, nggak bilang ke mereka, karena toh asas kemanusiaan ya. Mereka tidak semacam melakukan kejahatan, kriminal dan sebagainya. Ya. Ini bukan karena kesengajaan, hanya karena ada faktor alam atau kerusakan mesin ya Pak. Ya. Pak, standar warga Indonesia untuk bisa masuk ke Filipina seperti apa prosedurnya Pak? Secara legal, agar tidak bermasalah hukum di negara Filipina. Syarat-syaratnya, standarnya seperti apa Pak? Kalau standar yang normal masuk ke suatu negara kan biasanya kita harus punya paspor ya. Itu yang biasa. Tetapi di daerah perbatasan, khususnya di Sarangani, Balut, kemudian di daerah kita adalah seperti Marore, Sangihe dan Miangas itu, kita secara bilateral kita memiliki semacam kebijakan, yaitu mereka dikasih semacam border cross, kartu border cross ya, sehingga pelintas batas, dan kartu itu hanya berlaku untuk di daerah situ. Mereka nggak bisa, misalkan dari Marore datang ke sudah punya kartunya itu, datang ke Gensan, habis itu dia pergi ke Manila aja nggak boleh. Jadi mereka memang sengaja difasilitasi dalam bentuk kartu yang kurang lebih untuk juga menghargai dan mempertahankan hubungan nenek moyang itu, hubungan nenek moyang itulah, hubungan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kalau sudah berlangsung 100 tahun yang lalu lepas dari sejarah masa lalu. Kan warga negara Indonesia, khususnya keturunan Sangihe maupun Talaut itu banyak di daerah Filipina Selatan.
mereka kayaknya pendidikan itu agak terkebelakang, Pak. Upaya apa yang Konjon lakukan untuk mengangkat pendidikan di sana, Pak? Itulah masalahnya ya, itulah harusnya harus menjadi masalah dan keprihatinan kita bersama. Siapa? Karena warga negara Indonesia yang keturunan Sangihe, terutama dan juga Marore, mereka tuh keturunan tuh betul-betul keturunan, tidak datang langsung dari Sangihe. Katakanlah yang datang ke Filipina itu sebetulnya kakeknya, neneknya, atau alage, sehingga mereka tuh sudah keturunan. Saat ini rata-rata mereka sudah keturunan ke generasi keempat, kelima ya. Itulah yang menjadikan perhatian. Mereka tinggal di negara orang, siap. Sementara warga negaranya warga negara Indonesia. Akan terharu juga ketika kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, kenapa kamu masih mau jadi warga negara Indonesia, mengaku diri sebagai negara Indonesia. Dia bilang, Pak, bagi saya yang namanya darah itu lebih kental daripada air. Luar biasa, Pak. Saya terharu. Dia bilang, karena darah saya itu darah orang Indonesia. Luar biasa ya. Meskipun air saya di Filipina, Jadi kalau begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kehidupan mereka sehari-hari kan serba terbatas karena bukan warga negara setempat. Iya. Akses pendidikan terbatas ya, akses rumah sakit, kemudian bantuan kesejahteraan mereka terbatas, sehingga mereka itu kebanyakan menjadi buruh kasar. Kalau kita diamkan ya nggak akan berkembang, terus saja nanti anaknya juga jadi seperti itu ya. Seperti itu terus. Kalau pertanyaannya apa yang dicoba dilaksanakan ataupun diprogramkan oleh KJRI adalah kita ada semacam sekolah, namanya Sekolah Indonesia Davao. Berjenjangnya dari mulai kelas SD, SMP dan SMA. Sekolah itu gratis untuk para keturunan itu yang kita istilahkan sebagai PID, Person of Indonesian Descent itu. Nah, kemudian mereka gratis dan juga tidur di asrama, kemudian juga dengan ada bantuan pendidikan itu ya. Nah, kalau mereka kemudian nanti setelah selesai dari SMA akan kita salurkan untuk mencoba mendapatkan beasiswa di Indonesia, di Universitas Indonesia. Siapa tahu di Indonesia mereka mendapatkan jalan yang baik, merupakan jalur yang baik. Khayalan kita sih. Siapa tahu kemudian mereka bisa cerita sama orang tuanya, bahkan orang tuanya kemudian tertarik pindah sekalian tinggal di Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, lebih baik begitu. Daripada di sini, iya. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan para orang tua, mereka juga senang. Mereka juga kalau bisa kan Anda tuh bisa Pak, saya mau sekali. Kebanyakan mereka suka orang tua itu, mereka mau kalau anaknya itu bisa sekolah dan sukses, dia mau pindah ke Indonesia daripada di sini katanya. Tapi karena kehidupan mereka bahkan lahir dari sini, jadi seakan-akan mereka tidak punya jalan. Nah, ini jalan atau terobosan bagi mereka, anak-anaknya bisa pada sekolah gitu. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya yang jelas kita tidak henti-hentinya mengunjungi daerah-daerah atau kantong-kantong WNI itu, dan kita memberikan semacam sosialisasi kewarganegaraan mengenai kewarganegaraan. Anda itu di negara orang harus hati-hati, harus waspada, terus jaga nama baik Indonesia. Terus di samping itu juga melalui program-program yang kita laksanakan, dia juga kita ada kasih mereka lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional lah. Karena mayoritas dari mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Itu masalahnya. Makanya melalui program kami, program di Pensos itu, kita juga mengadakan semacam kursus bahasa Indonesia seminggu sekali, dan ada petugasnya sudah kita dan sudah kita hire mereka lah. Kedepannya soal kesehatan, akses kesehatan Pak di wilayah kantong-kantong keturunan Indonesia ini Pak, kira-kira nanti pemerintah Indonesia akan buat apa ini Pak?
supaya ini kan tadi dikatakan masalah akses kesehatan, kesejahteraan, setidaknya kesehatan ini Pak bisa nggak diupayakan untuk mereka nanti ke depan Pak? Agak susah konteksnya ya, karena bagaimanapun juga kita itu berada atau kita ini kan berada di daerah negara tetangga. Iya, iya. Jadi semua kebijakannya adalah mengikuti kebijakan negara tetangga kita. Iya sih ya. Andai pun ada program-program kesehatan Indonesia yang bagus, nggak bisa masuk karena mau punya sistem sendiri. Kesehatan di sini ya Pak ya. Iya. Pemerintahannya berbeda iya. Jadi agak susah. Makanya kasihan. Pak, secara administrasi warga keturunan ini dia masuk di administrasi pemerintahan mana Pak? Kalau kita dua pemerintahan Indonesia dan Filipina bekerja sama dengan UNHCR untuk mencoba mencari konfirmasi apakah ini warga negara Indonesia apa bukan ya. Iya. Itu diperkirakan jumlahnya ada sekitar 8.000. 8.000 iya. Tapi setelah dikonfirmasi katanya sekitar 2.000 sampai 3.000 lah, belum nggak sampai 8.000 ya. Mereka di daerah mana? Nah, mengenai statusnya inilah kadang-kadang kurang lebihnya bisa dikatakan yang penting kita hidup. Bahkan dia ketika ditanya masalah punya akte kelahiran nggak ada. Aduh. Gitu loh. Bagaimana nggak butuh akte kelahiran? Berarti tanpa kewarganegaraan mereka. Itu yang masalahnya Pak ya? Iya masalahnya. Tapi sistem kita kan tidak boleh sampai warga negara itu hilang. Iya, kalau mereka mengaku bagi Indonesia, Indonesia. Nah, cuma konfirmasinya bagaimana caranya? Dari secara formal kan nggak bisa bilang kamu orang Indonesia. Iya, oke. Langsung dicatat. Iya. Harus ada konfirmasi dengan akte kelahiran atau surat baptis paling enggak ya. Nah, mereka nggak ada. Nah, itu salah satu hal yang memang harus kami dari KJRI mencoba mencari. Bila perlu syarat-syarat konfirmasi itu KJRI yang ngeluarin, dibikin surat pernyataan dari KJRI konjen yang bikin bahwa memang Pak Andi ini adalah lahir di sini, orang warga negara ini, bapak ibunya ini, bila perlu begitu. Lebih dipermudah. Bagi kita kan inginnya kan masalah selesai ya. Siap. Nah, tapi sementara itu mereka sudah menyambut baik ide tersebut. Lagi-lagi mereka godok. Pak, saya dengar kemarin Pak Yasona Lauli sempat ke sini untuk memastikan kewarganegaraan itu semacam memberi lampu hijau supaya mereka dapat identitas itu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya itu kan namanya semacam program pemerintah ya. Iya. Apalagi dalam rangka kunjungan pejabat ya. Tetapi yang sudah diselesaikan dalam rangka Pak Menteri itu tidak tuntas. Jadi seolah-olah hanya sekedar simbolis. Tetapi masalahnya bukan di situ. Dia kalau nggak salah kan Pak Yasona itu kan memberikan semacam 50 orang paspor berapa? Orang kita masalahnya 3.000 orang kok. 3.000 orang kan cuma 50 berapa persen mungkin. Iya, dan juga yang 3.000 orang lagi ini itu yang bermasalah sesungguhnya, yang sedang diproses penyelesaiannya di imigrasi, di Kumhamnya di sini itu yang belum selesai. Kan juga masalah konfirmasi kewarganegaraan itu memang belum disentuh. Saya juga menyarankan, juga sangat mengharapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan Pak Menterinya, misalnya dirjennya atau direkturnya itu bisa memfollow up ya, dan datang lagi ke Davao City dengan program-program yang faktual lah, dan betul-betul menyentuh dan bisa diimplementasikan. Seperti tadi misalkan dia tidak punya konfirmasi, tidak punya akte kelahiran. Bila perlu dari hukum HAM bisa juga ngasih intervensi ya. Udah kita yang ngasih pernyataan, misalkan begitu. Semacam ada formulirnya begitu. Formulirnya bila perlu. Dan toh semuanya legal. Semua formal. Karena kalau kita juga menutup mata, tapi mereka ini warga keturunan ini tetap mengaku Indonesia. Itu lah. Seharusnya kita warga negara Indonesia lebih peduli karena mereka walaupun di tanah orang tapi tetap mengaku Indonesia itu. Iya betul Pak, betul sekali. Jadi itu yang saya bilang kenapa saya istilahnya terharu gitu kepada mereka. Nah, waktu kita sekedar cerita, waktu itu kita sempat
berkunjung ke Balut, Balut, Pulau ya. Balut ya. Benar sekali anak-anak yang pakai merah putih sampai nyanyi-nyanyi itu Lagu kebangsaan. kebangsaan ya. Kemudian kami ketika kita tanya pakai bahasa Indonesia nggak bisa dia. Cuman lagunya yang mereka hafal ya, Pak, ya. Tapi mereka Semangat ya, Pak. saya Indonesia gitu. Waduh. Ya, itu tadi darah itu lebih kental Dari air, iya, iya. Meskipun mereka ada di negara orang, Ya. tapi cinta terhadap NKRI itu luar biasa. Darah saya darah Indonesia Yes. kata itu. Yang semangat ini seharusnya dijemput oleh kementerian. Maksud saya Iya. ya mudah-mudahan dengan cara kita medsos ini ya Iya, bisa didengarkan atau pada pemirsa atau para pejabat yang bisa membantu merespon iya. dan bahwa ada suatu permasalahan masalah kewarganegaraan di Davao City Davao ini, City. terutama di Mindanao, di Filipina Selatan. Filipina Selatan, ya, Pak. Itu mereka luar biasa loh, mereka masih warga negara Indonesia ya, Pak, ya. saya silakan sebagai nasionalisme di negeri jiran gitu. Memang Sangihe dengan Filipina tidak lepas dari hubungan sejarah masa lalu, Pak. Nah, terkadang dari perjalanan ini bukan rahasia lagi, Pak. Terjadi kemarin kan sempat ditutup sepihak oleh negara Filipina soal border crossing. Ini akhirnya terjadilah main kucing-kucingan lewat belakang tuh ekspor ilegal, sehingga sebenarnya negara dirugikan, Pak. Jadi dalam rangka untuk mengembalikan BCA ini bisa jalan antara Balut, Marore, langkah apa yang sudah dilakukan, Pak, untuk membuka kembali hubungan dua negara ini? Ya, terima kasih. Jadi pertama kali saya ingin apresiasi kepada Bapak Camat Marore yang sudah datang ke kami dan menyampaikan concern-nya, karena itu menyangkut aspirasi masyarakat di Marore. Nah, tentu saja kami apresiasi di samping itu juga dengan adanya Pak Camat dan perangkatnya ke sini, kita mendapatkan istilah first hand information, gitu. Informasi langsung ini. Yang disampaikan adalah bahwa dengan adanya lintas batas border cross tadi yang ternyata masih belum dibuka oleh Filipina, ya, terutama di daerah Sarangani Balut itu sangat berdampak kepada masyarakat atau warga di Marore. Iya, betul. Gitu. Dan kami aware atau kami memang sangat mengerti itu. Karena ternyata pada galibnya kebijakan di Filipina itu, terutama kebijakan di bidang imigrasi di perbatasan itu, mereka sudah buka semua. Khusus untuk di Marore, di Sarangani dan Balut itu, ternyata ada kebijakan dari pemerintah setempat, katakanlah dari gubernurnya, gubernur dari namanya gubernur daerah Davao Occidental, yang tidak memberikan izin, jangan dibuka dulu. Karena menurut pertimbangan mereka masih banyak sekali warga setempat, warga Balut dan Sarangani yang masih kena COVID itu loh. Ya, kami bisa mengerti itu, apalagi itu masalah COVID ya, keselamatan. Tetapi sangat baik sekali ada semacam concern dari Pak Camat. Kurang lebih mengatakan bahwa apa benar sih sudah setahun 2 tahun masih COVID. Iya. Sedangkan Indonesia sudah free sekarang. Indonesia di Marore juga sudah nggak ada masalah. Nah, ini kemudian yang coba kita tanyakan ulang. Nah, kami menurut informasi yang kami terima dari Kepala ILO TNI di KJRI Davao. Jadi kalau perbatasan kan untuk perbatasan itu bisa disiapkan oleh Angkatan Laut. Di Indonesianya Angkatan Laut, di sininya Armada 3, Armada 2, di sininya namanya Isminkom ya, bagian timur. Isminkom apa ya? Eastern Mindanao Command. Ya, nah, kemudian ternyata bahwa besok, ya betul besok tanggal 3 Mei 2023
akan ada pertemuan bilateral di antara mereka. Siap. Dan KILO KJRI sudah menyampaikan concern ataupun keprihatinan agar masalah penutupan border ini di Sarangani dan Balut bisa dibuka kembali. Ya. Kemudian sudah dapat jawaban dari kurang lebih dari Marinca atau dari sekretarisnya Armada Panglima II itu bahwa oke, siap. Jadi mereka akan mengungkap masalah ini untuk dibahas secara serius. Dan saya berharap kita juga berharap bahwa itu bisa betul-betul dilaksanakan, juga mereka bisa setuju untuk dibuka kembali. Karena memang menurut kita sih, pertimbangan kita, masa udah 2 tahun begitu masih COVID masih ada gitu. Tapi nggak tahu kalau ada alasan lain kita tahu. Harusnya sih tidak ada alasan lagi apa ya. Oke Pak, mungkin yang terakhir ini Pak, saya sudah banyak mendengar tentang kedekatan Bapak sama suku kami, suku Sangihe itu Pak. Kemarin sempat ikut acara Tulu deh Pak. Gimana perasaan Bapak ketika melihat warga Indonesia keturunan Sangihe ini masih mempertahankan budayanya sebagai identitas Indonesia ya Pak? Itulah Mas Andika yang saya bilang bahwa saya terharu itu di situ. Setiap ada, kalau nggak salah ada 3 upacara yang kita ikutin Tulu. Jadi kemudian ketika kita melihat mereka bergabung masih kompak bersama-sama bersatu, padahal bukan lagi di tanah kelahirannya gitu kan. Kemudian mereka masih mengatakan saya Indonesia, kemudian padahal mereka bahasa Indonesia dia bilang nggak tahu. Waduh, itu apa sih perasaan kita? Waduh, luar biasa bertemu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu diperhatikan terutama oleh pemerintah kita. Karena menurut saya memang wajar, mungkin belum tersentuh secara maksimal karena tinggalnya di Filipina sih gitu kurang lebihnya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan menginformasikan, ada yang cerita, ada yang mendengar, ada yang melihat, kemudian cerita kepada yang lain, ternyata ada masyarakat Sangihe di Filipina itu kan. Iya, pasti tuh Pak, karena memang tetap kita di daratan Sangihe itu tetap mengingat itu saudara-saudara kita, termasuk warga kami juga Lahindo ini ternyata ada Pak. Ada Pak. Ya, jadi kalau saya bisa ketemu mereka itu sangat luar biasa karena itu tetap keluarga kami Pak, walaupun mereka sudah ada di sini Pak. Oke Pak, ada lagi Pak. Ini kan di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada kampus namanya Politeknik Negeri Nusa Utara Pak. Nanti kedepannya akan kerjasama lagi dengan Konjen karena mereka punya program untuk magang di rumah sakit, termasuk nanti tukaran mahasiswa di perguruan tinggi di Davao. Lalu kalau bisa berkenan mereka juga bisa magang karena di Politeknik ada 3 jurusan Pak, keperawatan, perikanan kebaharian, dan terakhir itu informatika Pak. Sistem informatika ini ya mungkin apa nanti bisa magang di KJRI dan di sekolah Pak. Nah ini misi pendidikan juga Pak. Iya, kan pada intinya tugas kita nih kan sebagai KJRI itu kan agen pemerintah Indonesia kan memfasilitasi, menyalurkan dan memediasi semua kepentingan kita yang ada Indonesia di Filipina. Kebetulan ini masalah pendidikan, misalkan dia akan mengadakan kerjasama pendidikan dengan Filipina. Kita punya kewajiban untuk membantu menyalurkan dan bahkan memberikan semacam dukungan lah. Termasuk juga apalagi yang mungkin mau magang di kita. Kenapa tidak? Silakan aja, silakan itu bisa bermanfaat. Iya. Oke, titip salam dari Ibu Bupati untuk Pak Konjen yang sudah menerima kami luar biasa. Termasuk nanti saya sampaikan ke Sangihe ini Konjen yang paling dekat dengan warga Sangihe sampai acara Tulu itu dihadiri oleh Pak Konjen. Pak, terima kasih waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita ketemu lagi. Siap Pak. Terima kasih Pak.